Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan operan jaga di ruang ICU ini. Baik Pak. Baik, pasien yang pertama itu Bapak Radit, usia 45 tahun. Sekarang Bapak Radit hari kelima dirawat di ruang ICU dan Bapak Radit terpasang ventilator dikarenakan diagnosis awal itu gagal nafas. Oke. Jadi bagaimana perkembangan Bapak Radit dalam shift semalam? Baik, untuk perkembangan Bapak Radit ini alhamdulillah sudah ada perbaikan dengan tanda-tanda vital. Tekanan darah itu 120/80, kemudian respiratorinya 22 kali per menit dan SpO2 nya 98%. Seperti itu. Kalau untuk mobilitas Pak Radit sendiri bagaimana Pak? Nah, betul, untuk mobilitas pasien Bapak Radit ini masih ada PR untuk kita. Bapak Radit mengalami kesulitan untuk mobilitas dini sehingga kita perlu adanya terapi untuk mengatasi hal tersebut. Oke. Kalau begitu berarti Pak kondisi Bapak Radit tersebut mengalami peningkatan kondisi ICU atau acute witness? Benar, jadi Bapak Radit ini akan diberikan program untuk mobilisasi dini yang terstruktur. Mungkin nanti kita akan kolaborasi dengan fisioterapi untuk mengatasi hal ini. Baik. Baik Pak. Oke, nanti mungkin selesai kita operan kita lanjutkan asesmen lanjut untuk Pak Radit. Betul. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup Pak. Baik, mungkin cukup sekian operan jaga pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Jadi hari ini kita akan mengevaluasi kondisi pasien Bapak Radit dengan perawat rehabilitas Mas Gading ya. Oke, baik Ibu, untuk hasil asesmen itu menunjukkan kondisi hemodinamik pada pasien Mas Radit ini terlihat stabil. Tetapi pasien juga masih mengalami penurunan massa otot akibat imobilitas yang berkepanjangan. Baik, dari data tersebut kita perlu untuk memfasilitasi sarana untuk mobilitas dini pasien untuk maksimal dalam perawatan. Oke, jadi dari asesmen awal itu kita akan menggunakan Recover untuk panduan rehabilitas pasien. Baik, saya akan melanjutkan asesmen fungsional sebagai data dasar dari rehabilitas ya, Mas. Seperti itu. Oke, jadi kita cukupkan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oh ya, gimana kondisi Pak Radit sekarang? Oke, baik Dok, untuk tekanan darahnya alhamdulillah stabil, terus untuk saturasinya 98%. Terus alhamdulillahnya juga tidak ada tanda-tanda penurunan pada Pak Radit. Oke, saya izin melaporkan juga Dok. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan pada bagian mobilitas fisik dari Pak Radit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kekuatan ototnya berada di skala 3 dari 5. Mungkin bisa saya tampilkan ya Pak hasil pemeriksaannya. Oh iya, ini sementara udah membaik ya? Iya, betul. Oke. Baik, terima kasih atas laporannya kepada teman-teman nurse di sini. Saya minta tolong ya nurse dia nanti temani saya ke tempat ini. Oke, kami izin kembali ke nurse. Oh iya boleh. Oke, silakan. Terima kasih ya Dok. Oke, duluan ya. Terima kasih. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Bapak. Ini ada Dokter Zaki yang di sebelah ini. Halo Pak Radit. Mbak ya, gimana kabarnya Pak Radit? Dan merasakan apa belum? Alhamdulillah Pak, saya rasa badan saya udah mulai agak membaik sepertinya Pak.
Ya, benar sekali Bapak. Dengan Bapak merasakan hal tersebut, kita juga yang melakukan asesmen juga sudah melihat perkembangan dari Bapak sendiri gitu. Dokter, apakah ayah saya bisa sembuh seperti semula? Oh, tentu saja bisa. Nah, dengan rehabilitasi dengan secara konsisten ya. Nah, tentu saja bisa dan memiliki peluang untuk membaik ya dengan sangat bisa. Gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi dari Bapak Radit atau baik? Tidak, cukup. Oke, mungkin itu saja. Nanti nah dari nurse kalau perlu apa-apa ya di calling aja ya. Oke, saya permisi dulu ya. Oke. Terima kasih dokter, terima kasih nurse. Oke, Nas, minta tolong untuk pasien seluruh THK-nya sesuai prinsip pasien safety ya. Dan saya juga setuju dengan program rehabilitasi recover untuk pasien Bapak Radit. Oke, siap. Oke. Nurse, saya khawatir banget. Ayah saya tuh kayak terlihat sangat lemah, Nurse. Oke, jadi gini Mbak, kelemahan otot itu biasanya memang sering terjadi pada pasien yang sudah lama dirawat di ICU gitu. Nah, oleh karena itu kami memakai recover untuk rehabilitas dan pemulihan pasien. Oh, terus apa itu recover? Nah, recover sendiri adalah sistem rehabilitas yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk memantau kondisi pasien secara terstruktur. Apa aja fitur yang ada di dalamnya, Nurse? Nah, jadi untuk recover sendiri ada beberapa fitur. Untuk pertama itu ada asesmen penilaian pasien, terus ada kontrol tanda-tanda vital, terus ada latihan room. Nah, setelah itu ada latihan untuk kepulangan pasien, terus setelah itu ada recovery, latihan recovery ibu. Jadi ada beberapa fitur yang menunjang pemulihan pasien. Oke, apakah ayah saya bisa dipantau setiap hari dengan adanya recovery itu? Nah, betul banget. Jadi keluarga serta perawat itu bisa memantau kondisi pasien secara terstruktur, terdokumentasi secara baik. Oh, begitu, Nurse. Oke teman-teman, di sini saya izin menampilkan data terkait hasil asesmen saya terhadap pasien atas nama Bapak Radit ya. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya yang pertama itu status kondisi pasiennya di sini stabil. Selanjutnya juga ada hasil pemeriksaan dari kekuatan otot pasien itu di sini skala 3 dari 5 ya, dan juga untuk mobilitasnya di sini terbatas. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya akan dilakukan latihan untuk hari ini adalah passive room. Nah, dari data ini mungkin bisa membantu kita untuk menentukan jenis latihan yang tepat ya. Kebetulan ada Mbak Rajma juga. Mungkin dari yang lain ada tambahan? Baik, jadi sistem recover sendiri itu memberikan rekomendasi latihan berdasarkan hasil asesmen pasien tadi. Iya, betul sekali. Oke, jadi baik, berdasarkan tadi hasil asesmen tersebut, nantinya latihan akan dimulai dari passive room terlebih dahulu, kemudian sebelum meningkat ke passive activity. Oke. Untuk tanda vital pasien juga terintegrasi dengan sistem monitoring dengan integrasi tersebut sehingga kita dapat pantau pasien itu dengan real time. Iya betul. Dan juga di sini mungkin ada referensi ya dari kami karena ini kan sebuah inovasi baru yang mana di sini sudah dijelaskan ada teknik gerakannya mulai dari kepala, tangan, badan dan kaki. Mungkin nanti bisa dikombinasikan ya dengan fisioterapisnya apakah benar atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan gerakan-gerakannya seperti itu. Mungkin cukup ya, bisa dilanjutkan dengan implementasi kepada pasien seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih lagi. Halo Pak Radit, selamat pagi. Gimana Pak? Alhamdulillah, saya rasa sudah
Cukup baik ya. Alhamdulillah Pak, sekarang kondisi Anda sudah sangat cukup baik dan nanti bisa dilanjutkan untuk pemulihan di rumah. Oh iya. Alhamdulillah, terima kasih dokter. Oke, jadi Pak Radit dan juga Mbak Adita yang sebagai anaknya ya, betul ya? Oke, jadi meskipun sudah diperbolehkan pulang hari ini, tapi saya minta tolong Mbak Adita sebagai anaknya bisa terus memantau kondisi ayahnya ya, Pak Radit, dan juga tetap dilanjutkan untuk program rehabilitas menggunakan recover di rumah supaya nanti kemampuan fungsional dari Pak Radit ini tetap selalu meningkat seperti itu ya, Mbak. Oke, Mbak Dita juga nanti teman saja saat akan melakukan recover, saya akan melakukan kunjungan ke rumah Mbak Dita. Mbak, jadi untuk di recover sendiri itu nanti ada video latihan, terus ada aktivitas harian untuk Bapak, serta ada untuk video edukasi setelah Bapak pulang. Terus kalau misalkan kita lupa latihan namanya gimana? Nah, untuk kalau keluarga lupa, nanti kan di video di recover sendiri itu menyediakan video untuk diakses dimanapun dan kapan. Nanti bisa diakses. Iya, di mana saja. Baik, terima kasih Nas. Iya. Kolaborasi multidisiplin dan juga perawatan yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan dalam asuhan keperawatan di ruang ICU. Rehabilitasi dini meningkatkan kualitas hidup pasien setelah keluar dari ruang ICU. Monitoring yang tepat menjaga keamanan pasien selama rehabilitasi. Perawat berperan dalam memastikan kontinuitas perawatan pasien. Rehabilitasi yang terstruktur membantu meningkatkan fungsional pasien. Recover mendukung pemantauan recovery berkelanjutan